Apa jadinya kalau seorang nenek tua pedagang kecil yang gerobaknya dihancurkan dan hartanya dirampas oleh oknum polisi arogan, tiba-tiba mendapatkan pembelaan tak terduga. Putrinya, seorang prajurit TNI wanita, muncul dari kegelapan untuk membalas dendam dan menegakkan keadilan dengan keberanian yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Pagi itu, udara pasar sudah berbau kehidupan. Bau tanah basah yang baru disiram, aroma kunyit, jahe, dan kencur yang baru saja ditumbuk, serta aroma bawang putih yang menusuk hidung, semua bercampur menjadi satu. Suara tawar-menawar yang riuh rendah, tawa para pedagang yang saling melempar lelucon, dan derap langkah pembeli yang tak pernah berhenti, semua menjadi simfoni yang akrab di telinga Bu Surti. Baginya, pasar bukan sekadar tempat mencari nafkah. Pasar adalah rumah, tempat ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Dari seorang gadis muda hingga kini menjadi seorang nenek tua dengan kerutan di wajah yang menceritakan ribuan kisah. Di pojok timur pasar, di bawah atap seng yang sudah berkarat dan usang, Bu Surti dengan tekun menata dagangannya. Tangan keriputnya cekatan memilah sayuran hijau yang segar, menumpuk cabai merah hingga membentuk gunung kecil, dan merapikan bumbu-bumbu dapur dalam keranjang anyaman. Lapaknya selalu menjadi yang paling rapi, paling bersih. Pedagang lain bahkan sering menyebutnya lapak beraroma, karena Bu Surti selalu menyajikan dagangannya dengan penuh cinta, seolah setiap sayuran adalah sebuah karya seni. Pagi, Bu Surti. Sayurannya segar sekali. Sapa Bu Ida, penjual ikan asin di seberang lapak. Senyum ramah menghiasi wajahnya. Bu Surti membalas sapaan itu dengan senyum yang sama tulusnya. Pagi juga, Bu Ida. Ikan asinnya kok baunya sampai sini? Mau beli satu? Ah, buat sarapan nanti. Canda Bu Surti. Mereka berdua tertawa bersama. Kebahagiaan Bu Surti sangat sederhana. Ia hanya butuh kedamaian dan ketenangan untuk mencari rezeki. Sejak suaminya meninggal belasan tahun yang lalu, lapak kecil ini menjadi satu-satunya sumber penghidupannya, juga menjadi tempatnya mengenang almarhum. Setiap tumpukan sayur yang ia tata, setiap butir beras yang ia timbang, semuanya ia lakukan dengan hati, seolah almarhum suaminya masih berada di sana, mengawasi dan tersenyum bangga padanya. Pukul 10 pagi, pasar semakin ramai. Bu Surti sibuk melayani pembeli yang datang silih berganti. Ia melayani dengan ramah, sesekali menyelipkan canda. Ayo, Pak, cabainya pedas loh, seperti omongan tetangga sebelah, ujarnya saat melayani seorang bapak-bapak yang hendak membeli cabai. Pembeli itu tertawa renyah, membuat suasana semakin hangat. Namun, di tengah hiruk-pikuk kehangatan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu bot yang berat. Suara itu begitu khas, begitu memecah keharmonisan pasar. Semua pedagang, termasuk Bu Surti, mendadak terdiam. Senyum di wajah mereka luntur. Mereka tahu betul siapa pemilik langkah itu. Dialah Pak Hardi, seorang oknum polisi yang ditugaskan mengamankan pasar. Namun, alih-alih memberikan rasa aman, kehadirannya justru membawa rasa takut. Pak Hardi berjalan angkuh. Seragam coklatnya seolah terlalu sempit untuk menampung arogansi yang membuncah dalam dirinya. Matanya liar, menatap tajam setiap pedagang, seolah mereka semua adalah musuh. Selamat pagi, Pak. Sapa seorang pedagang dengan suara gemetar. Pak Hardi hanya meliriknya, lalu meludah sembarangan. Pagi endasmu, jawabnya ketus. Para pedagang menunduk. Tak ada yang berani menatap matanya. Mereka tahu, tatapan mata Pak Hardi bisa berarti masalah. Ia terkenal sebagai sosok yang tidak segan menggunakan kekerasan, baik verbal maupun fisik, untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan yang ia inginkan adalah uang. Uang jatah keamanan yang ia minta, uang retribusi yang ia pungut, semua atas nama keamanan pasar. Langkahnya terhenti di depan lapak Bu Surti. Pak Hardi menyeringai.
Loh, Bu Surti, dagangannya kok tambah banyak saja, ya? Harusnya jatah, keamanan, juga ditambah. Dong, katanya dengan nada merendahkan. Bu Surti, yang sedang menimbang bawang, mengangkat kepalanya. Matanya menatap Pak Hardi dengan tenang. Saya sudah bayar retribusi. Pak, ini lapak kecil, untungnya tidak seberapa. Jawabnya, suaranya mantap namun tetap sopan. Seringai di wajah Pak Hardi melebar. Ah, Bu Surti ini, jangan pelit-pelit. Kan saya yang jaga keamanan di sini. Kalau ada yang mau maling, saya yang maju paling depan. Masa saya gak dikasih imbalan? Imbalan. Bu Surti mengulangi kata itu. Nada suaranya sedikit meninggi. Bapak kan sudah digaji pemerintah. Kenapa masih minta-minta dari pedagang kecil seperti kami? Suasana di sekitar lapak Bu Surti mendadak hening. Para pedagang lain menahan napas. Mereka tahu, Bu Surti telah memicu amarah Pak Hardi. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu padanya. Mata Pak Hardi menyipit. Kamu berani melawan saya? Tanyanya. Suaranya berubah menjadi lebih rendah dan menakutkan. Saya tidak melawan, Pak. Saya hanya bicara jujur. Saya mencari rezeki halal, tidak mau ada yang namanya uang pungli. Jawab Bu Surti, tidak bergeming. Ia tahu ia mengambil risiko besar. Tapi prinsipnya jauh lebih berharga dari ketakutan. Pak Hardi mendekat. Tangannya yang kekar menepuk-nepuk keranjang sayur Bu Surti dengan kasar, membuat beberapa cabai dan tomat berjatuhan ke tanah. Jangan sok pahlawan, Bu. Saya bisa saja membuat dagangan kamu ini jadi tumpukan sampah. Bisiknya. Bu Surti menunduk. Matanya menatap dagangannya yang berserakan di tanah. Air matanya hampir menetes. Tapi ia menahannya. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan pria arogan ini. Mau saya tambah bumbu, Bu? Tanya Pak Hardi dengan sinis. Lalu ia menendang keranjang dagangan Bu Surti hingga terbalik. Bawang, tomat, dan sayuran segar lainnya berhamburan di atas tanah yang kotor. Para pedagang lain hanya bisa menyaksikan dalam diam, takut untuk ikut campur. Mereka tahu, nasib Bu Surti bisa menimpa mereka juga jika mereka berani ikut campur. Bu Surti melihat lapaknya yang berantakan. Hati dan dadanya terasa sesak. Tangannya gemetar saat ia mulai memunguti satu persatu sayuran yang kotor itu. Ia tidak memandang Pak Hardi, tidak pula mengumpat. Ia hanya diam, membiarkan air matanya jatuh di antara jari-jari yang memungut sayuran. Itu hanya peringatan. Bu, besok saya datang lagi. Kalau masih belum ada jatah, untuk saya jamin, lapak ini akan saya ratakan dengan tanah. Ancam Pak Hardi sebelum ia melenggang pergi, meninggalkan Bu Surti yang duduk bersimpuh di antara dagangannya yang berantakan. Para pedagang lain kemudian mendekat, menawarkan bantuan. Sudahlah, Bu. Jangan diambil hati, kata Bu Ida, sambil ikut membantu memunguti sayuran. Kenapa dia jahat sekali, ya? Lirih Bu Surti, suaranya bergetar. Orang seperti itu, Bu, tidak akan pernah puas. Lebih baik dituruti saja permintaannya, daripada terus-terusan jadi masalah. Saran Bu Ida. Namun, saran itu justru membuat Bu Surti merasa semakin tertekan. Mengalah, berarti ia menyerah pada ketidakadilan. Itu berarti ia membiarkan Pak Hardi terus menindas pedagang lain. Hatinya menolak. Ia tidak mau menjadi orang yang hanya bisa tunduk pada kekuasaan. Baginya, harga diri jauh lebih berharga daripada uang. Sore itu, Bu Surti pulang dengan langkah gontai. Tas belanjaannya kosong, karena dagangannya yang berantakan tidak bisa dijual lagi. Ia hanya bisa memunguti yang masih layak, namun tetap saja, kerugiannya sangat besar. Di rumahnya yang sederhana, ia duduk di teras, merenung. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Perlawanan kecil yang ia lakukan hari ini adalah permulaan. Ia tidak tahu apakah ia bisa menang, tapi ia tahu ia harus mencoba. Ia harus berani. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pedagang kecil yang setiap hari hidup dalam ketakutan.
pagi kembali menyapa pasar. Namun kali ini aroma keceriaan seolah menguap. Suasana terasa lebih sunyi, lebih tegang. Para pedagang berbisik-bisik, melirik arah lapak Bu Surti yang kini terlihat lebih sepi dari biasanya. Sisa-sisa kerusakan dari hari sebelumnya masih terlihat. Beberapa sayuran layu tergeletak di sudut, menjadi saksi bisu kebrutalan Pak Hardi. Bu Surti sendiri datang lebih pagi, membersihkan sisa-sisa itu dengan hati-hati, seolah setiap helai daun adalah bagian dari harga dirinya yang terkoyak. Bu Ida, dengan wajah cemas, mendekat. Bu Surti, apa tidak sebaiknya ibu menuruti saja permintaannya? Daripada terus-terusan begini, bisiknya pelan. Bu Surti menghentikan tangannya yang sedang menyusun bumbu. Ia menatap Bu Ida. Jika saya menuruti, besok dia akan meminta lebih. Lalu lusa, dan seterusnya. Sampai habis semua yang saya punya. Apa itu yang kita inginkan? Tunduk terus-menerus sampai tak ada lagi yang bisa diambil. Bu Ida terdiam. Ia tahu Bu Surti benar. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Namun, rasa takut itu begitu kuat, mengakar dalam setiap pedagang. Mereka sudah terbiasa hidup dengan menunduk, karena mengangkat kepala terasa terlalu berisiko. Pagi itu, Bu Surti kembali berdagang dengan hati yang berat, namun tekadnya tak goyah. Ia tidak akan membiarkan dirinya ditindas. Ia tahu, perlawanan yang ia lakukan akan mengundang kemarahan yang lebih besar, namun ia sudah siap. Ia tidak lagi berdagang untuk keuntungan semata. Ia berdagang untuk membuktikan bahwa ia tidak bisa dibeli, tidak bisa diancam. Benar saja, menjelang siang, Pak Hardi kembali. Langkah sepatu botnya kali ini terdengar lebih lantang, lebih mengancam. Semua pedagang menunduk lebih dalam, menghindari kontak mata. Mereka berharap Pak Hardi akan berlalu begitu saja. Namun ia berhenti tepat di depan lapak Bu Surti. Pak Hardi menyeringai, matanya menyapu lapak Bu Surti yang sudah kembali tertata rapi. Wah, sudah rapi lagi? Cepat juga kerjanya, sindirnya. Jadi, bagaimana? Sudah ada jatah untuk saya hari ini? Bu Surti menatapnya lurus. Sudah saya katakan, Pak, saya tidak akan memberikan uang pungli. Tidak hari ini, tidak besok, tidak selamanya. Seringai di wajah Pak Hardi menghilang. Wajahnya mengeras, matanya memancarkan kemarahan. Kamu benar-benar menantang saya, desisnya. Ia lalu meraih keranjang bawang putih yang baru saja disusun rapi oleh Bu Surti. Tanpa peringatan, ia menjatuhkannya, membuat puluhan butir bawang putih bertebaran di lantai. Ini baru permulaan, katanya. Lain kali, bukan hanya daganganmu yang akan hancur. Ancaman itu membuat hati Bu Surti mencelos. Namun ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia hanya diam, mengepalkan tangan di bawah meja. Ia tidak bisa melawan kekuatan fisik pria itu. Ia hanya bisa mengandalkan ketabahan hatinya. Namun, Pak Hardi tidak berhenti di situ. Ia berjalan berkeliling di depan lapak Bu Surti, menendang keranjang berisi timun, dan menginjak-injak cabai yang berserakan. Beberapa pembeli yang melihat kejadian itu berbalik, meninggalkan pasar dengan wajah takut. Para pedagang lain menatap nanar, merasa iba pada Bu Surti, namun tidak ada yang berani mendekat. Keberanian Bu Surti tidak menular pada mereka. Mereka hanya bisa menghela napas pasrah. Seorang pedagang muda, Rahmat, yang selama ini mengagumi keteguhan hati Bu Surti, mendekat. Pak, jangan begitu. Kasihan Bu Surti. Lirihnya. Mata Pak Hardi langsung tertuju pada Rahmat. Diam kamu. Kamu mau ikut campur. Bentaknya. Rahmat langsung menunduk. Mundur perlahan. Takut. Pak Hardi menyeringai puas. Ia tahu betul bagaimana membuat orang lain tunduk. Setelah merasa puas membuat kekacauan, Pak Hardi pergi, meninggalkan Bu Surti yang kini duduk bersimpuh, memunguti dagangannya yang hancur. Kali ini, ia tidak bisa menahan tangis. Bukan karena kerugian, tapi karena rasa putus asa yang mendalam. Ia merasa begitu sendirian.
Tidak ada yang bisa ia andalkan. Para pedagang lain hanya bisa menyaksikan. Tidak ada yang berani membantu. Ia merasa seperti berjuang di medan perang sendirian. Bu Ida dan beberapa pedagang wanita mendekat, membantu Bu Surti membersihkan lapaknya. "Sudah, Bu. Jangan menangis. Yang sabar, ya," kata mereka, mencoba menenangkan. "Saya harus bagaimana, Bu Ida?" lirih Bu Surti, air matanya membasahi pipi. "Saya harus bagaimana?" Bu Ida tidak tahu harus menjawab apa. Mereka semua tidak tahu. Mereka hanya bisa terdiam, berbagi kesedihan yang sama. Malam itu, Bu Surti pulang dengan hati yang hancur. Kerugian hari itu sangat besar, bahkan lebih besar dari hari sebelumnya. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga harapan. Ia merasa semakin tertekan. Ancaman Pak Hardi tidak main-main. Ia tidak hanya mengincar uangnya, tetapi juga ingin menghancurkan mentalnya, membuat ia menyerah total. Saat ia duduk sendirian di teras rumahnya, ia teringat pada putrinya, Karina. Sudah lama sekali ia tidak bertemu Karina. Karina adalah putri yang sangat mandiri, namun juga sangat peduli. Bu Surti tidak pernah bercerita detail tentang pekerjaannya. Yang ia tahu, Karina pergi merantau untuk bekerja di kota besar, dan setiap bulan mengiriminya uang. Bu Surti tidak pernah menggunakan uang itu. Ia menyimpannya untuk masa depan Karina. Ia tidak ingin membebani putrinya. Namun, sekarang, di titik terendah dalam hidupnya, Bu Surti merasa begitu putus asa. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus melawan sendirian. Ia merasa seperti sudah kehabisan napas. Ia hanya ingin kembali pada masa-masa di mana pasar adalah tempat yang damai, tempat ia bisa berdagang dengan tenang tanpa rasa takut. Ia ingin keadilan. Ia ingin Pak Hardi berhenti. Dalam keputusasaannya, Bu Surti mengambil ponsel lamanya. Tangannya gemetar saat ia mencari nomor Karina. Ia ragu-ragu. Apakah ia harus mengganggu anaknya dengan masalahnya? Namun, suara hati kecilnya mengatakan bahwa ia harus mencoba. Ia tidak bisa berjuang sendirian. Ia butuh seseorang yang bisa ia percaya, seseorang yang bisa memberinya kekuatan. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengetik pesan singkat. Bukan untuk meminta bantuan, bukan untuk mengeluh. Hanya sebuah pesan singkat yang menceritakan bahwa ada sedikit masalah di pasar, tanpa menyebut detailnya. Ia tidak ingin membuat Karina khawatir. Ia hanya butuh dukungan, butuh tahu bahwa ia tidak sendirian. Setelah mengirim pesan itu, ia menutup ponselnya, membiarkan kegelapan malam menyelimuti dirinya, dan membiarkan air mata yang ia tahan seharian mengalir membasahi pipinya. Ia tidak tahu apakah pesannya akan sampai, atau apakah Karina akan membalasnya. Tapi ia sudah mencoba. Dan itu adalah satu-satunya harapan yang ia punya sekarang. Keesokan harinya, pasar terasa seperti kuburan. Bukan karena tidak ada orang, melainkan karena suara bisik-bisik yang seolah menggantikan tawa dan canda. Ketakutan yang ditebar Pak Hardi telah menyebar seperti wabah, menginfeksi setiap sudut pasar. Lapak Bu Surti yang biasanya ramai, kini seperti zona karantina. Pembeli yang melirik ke arahnya buru-buru memalingkan muka, takut jika mereka terlihat berinteraksi dengan Bu Surti, Pak Hardi akan menganggap mereka sebagai sekutu dan menindas mereka juga. Bu Surti duduk di lapaknya yang sepi, hatinya terasa hampa. Dagangannya masih segar, sayuran dan bumbu-bumbu dapur itu seolah memancarkan kesegaran palsu di tengah suasana yang mencekam. Ia mencoba tersenyum ramah pada setiap orang yang lewat, namun tidak ada yang membalas. Ia merasa terisolasi, seolah ia adalah penyebab semua ketakutan ini. Rasa bersalah mulai menyelinap. Apakah keputusannya untuk melawan adalah sebuah kesalahan? Bu Surti, apa kabar? Sapa seorang pedagang tua, Pak Somad, penjual tempe di seberang. Ia adalah salah satu pedagang tertua di pasar, yang sudah mengenal Bu Surti sejak lama. Bu Surti tersenyum pahit. Kabar baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Kurang baik, Bu. Dagangan saya sepi. Sepertinya semua takut, jawab Pak Somad.
Suaranya pelan. Ia melirik ke arah pintu masuk pasar, seolah takut Pak Hardi akan muncul kapan saja. Maaf, Bu, saya bukan bermaksud menyalahkan Ibu. Tapi, apa tidak sebaiknya kita mengalah saja? Mengalah. Bu Surti mengulangi kata itu dengan suara bergetar. Kalau kita mengalah, Pak Somad, sampai kapan kita harus mengalah? Sampai dia menguasai semua yang kita punya. Pak Somad terdiam, menatap tumpukan tempenya yang tidak laku. Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya lelah. Lelah dengan semua ini. Ucapan Pak Somad menusuk hati Bu Surti. Ia menyadari, bukan hanya ia yang menderita. Semua pedagang menderita karena ketakutan yang disebarkan Pak Hardi. Dan ia, dengan perlawanannya, mungkin saja telah membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi mereka. Menjelang sore, Bu Surti terpaksa harus membuang banyak dagangannya yang layu. Hatinya seperti diremas. Bukan hanya kerugian uang yang ia rasakan, tapi juga rasa putus asa. Sayuran-sayuran segar itu adalah hasil jerih payahnya, namun kini harus berakhir di tempat sampah. Di tengah keputusasaannya, ia teringat pada pesan yang ia kirimkan ke Karina. Tidak ada balasan. Apakah Karina tidak membaca pesannya? Atau ia sengaja mengabaikannya? Pikiran negatif mulai memenuhi kepalanya, menambah beban di pundaknya. Malam itu, Bu Surti tidak bisa tidur. Ia terus-menerus memikirkan keadaan di pasar, memikirkan Pak Hardi, dan memikirkan Karina. Ia merasa begitu sendirian. Ia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Polisi. Pak Hardi adalah seorang polisi. Melapor ke atasannya? Ia takut ancaman Pak Hardi benar-benar akan menjadi kenyataan. Pagi berikutnya, Bu Surti pergi ke pasar dengan langkah gontai. Ia hampir saja menyerah. Ia berpikir, mungkin lebih baik ia menuruti saja permintaan Pak Hardi. Mengorbankan sedikit uang demi kedamaian. Tapi saat ia melewati lapak-lapak pedagang lain, ia melihat wajah-wajah yang lelah, mata yang penuh ketakutan, dan dagangan yang mulai tidak laku. Ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak bisa menyerah dan membiarkan mereka semua menderita. Ketika ia sampai di lapaknya, sebuah pemandangan tak terduga menyambutnya. Beberapa pedagang, termasuk Pak Somad dan Bu Ida, sedang menunggunya. Wajah mereka terlihat cemas, namun ada secercah keberanian di mata mereka. Bu Surti, kami sudah memikirkannya, kata Bu Ida, suaranya pelan. Kami tidak bisa membiarkan Pak Hardi terus-terusan begini. Bu Surti menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Lalu, kita harus bagaimana? Pak Somad maju selangkah. Kami akan berdiri di samping Ibu. Apapun yang terjadi. Kami tahu, kami tidak bisa melawan dia dengan fisik. Tapi, kami bisa bersatu. Bersatu? Tanya Bu Surti, tidak mengerti. Ya, jawab Rahmat, pedagang muda yang dulu pernah mencoba membela Bu Surti. Kami akan membuat surat pernyataan, ditandatangani oleh semua pedagang, bahwa kami tidak mau lagi ada pungutan liar, bahwa kami tidak mau ada kekerasan di pasar ini. Kami akan mengumpulkan bukti-bukti. Kami akan berani, Bu, demi pasar kita. Ucapan Rahmat membuat hati Bu Surti menghangat. Ia tidak sendirian. Perlawanan yang ia mulai kini menjadi perlawanan kolektif. Namun, ia tahu, ini sangat berisiko. Jika Pak Hardi tahu, ia pasti akan mengamuk. Bu Surti menatap mata mereka satu persatu. Ia melihat ketakutan yang masih tersisa, tapi ia juga melihat tekad yang kuat. Ia mengangguk perlahan. Setuju. Baiklah. Kita akan lakukan ini bersama-sama, katanya. Suaranya penuh haru. Mereka pun mulai bekerja. Diam-diam, mereka mengumpulkan kesaksian dan bukti-bukti, mencatat setiap tindakan Pak Hardi. Mereka melakukannya dengan hati-hati, bersembunyi di balik lapak-lapak mereka, dan berbisik-bisik saat tidak ada pembeli. Mereka bekerja sama, saling mendukung. Harapan kembali tumbuh,
seolah pasar yang tadinya mati, kini kembali hidup. Namun, harapan itu terasa begitu rapuh, seperti kaca yang siap pecah kapan saja. Bu Surti tahu, mereka tidak bisa melawan Pak Hardi dengan hanya bermodal surat pernyataan. Mereka butuh seseorang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Seseorang yang bisa menghentikan Pak Hardi secara hukum. Seseorang yang tidak takut. Bu Surti teringat kembali pada putrinya, Karina. Ia kembali mencoba menghubungi Karina. Kali ini, ia menceritakan lebih banyak detail. Tentang Pak Hardi, tentang ketakutan para pedagang, dan tentang perlawanan yang mereka coba lakukan. Ia tidak meminta Karina untuk datang. Ia hanya ingin tahu apakah Karina bisa membantunya dari jauh. Ponselnya berdering. Nama, Karina, muncul di layar. Jantung Bu Surti berdebar kencang. Ia mengangkat telepon itu. "Halo, Bu?" Sapa suara Karina di seberang. Suaranya terdengar cemas. "Maaf, aku baru bisa baca pesan Ibu. Ada apa? Kenapa suaranya Ibu begitu sedih?" "Nak, Ibu. Ibu baik-baik saja," kata Bu Surti. Air matanya menetes. "Hanya ada sedikit masalah. Ada oknum polisi yang membuat semua orang takut. Kami sudah mencoba melawannya, tapi kami tidak bisa." Karina terdiam sejenak. "Bu, jangan khawatir. Aku akan pulang," katanya. Suaranya tegas, tidak ada keraguan sedikit pun. "Tunggu aku. Jangan lakukan apapun. Aku akan mengurusnya." Bu Surti tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis haru. Ia tidak menyangka Karina akan mengambil keputusan secepat itu. Putrinya akan pulang. Dan ia merasa bahwa badai yang ia hadapi sebentar lagi akan berakhir. Meskipun demikian, ia tahu ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah pertempuran. Pertempuran antara ketidakadilan dan kebenaran. Dan ia tahu, putrinya tidak akan datang sendirian. Putrinya akan datang membawa kekuatan, keberanian, dan harapan. Harapan yang selama ini ia nantikan. Pesan dari Karina bagai embun penyejuk di tengah gurun. Hati Bu Surti yang tadinya gersang, kini terasa kembali basah. Ia tidak lagi merasa sendirian. Keyakinan bahwa anaknya akan datang, memberi energi baru yang mengalir dalam darahnya. Bu Surti kembali ke pasar keesokan harinya dengan semangat yang berbeda. Langkahnya lebih tegap, senyumnya lebih tulus. Ia tidak lagi menunduk, dan ia tidak lagi menghindari tatapan mata. Para pedagang lain, yang sudah terbiasa melihatnya dalam keadaan tertekan, terkejut melihat perubahan itu. "Bu Surti, Ibu terlihat lebih segar hari ini," sapa Bu Ida, sambil menatapnya dengan heran. "Tentu saja," jawab Bu Surti, suaranya ceria. "Bagaimana tidak? Saya punya alasan untuk tidak takut lagi." Ia tidak menceritakan detail tentang Karina. Ia tahu, menjaga rahasia ini adalah bagian dari strategi. Ia harus bisa membuat Pak Hardi lengah, agar saat anaknya datang, ia bisa bergerak tanpa hambatan. Pagi itu, Pak Hardi datang lebih awal. Ia berjalan angkuh. Matanya mencari-cari Bu Surti. Seringai kejamnya muncul saat ia menemukan Bu Surti sedang sibuk menata dagangannya. Ia berhenti tepat di depan lapak itu, mencoba menakut-nakuti Bu Surti lagi. "Sudah ada uangnya, nenek tua? Kalau tidak, saya akan buat lapak ini lebih berantakan dari kemarin," ancamnya. Suaranya rendah dan mengancam. Namun, Bu Surti tidak bergeming. Ia mendongak, menatap Pak Hardi dengan tatapan yang tenang namun tegas. "Saya tidak punya uang untuk Bapak. Dan saya tidak akan pernah memberikannya," jawabnya. Suaranya mantap. Pak Hardi terkejut. Ia tidak menyangka Bu Surti akan bersikap setenang itu. Biasanya, Bu Surti akan menunduk atau menunjukkan raut ketakutan. Kali ini, tidak ada sama sekali. Hal itu membuatnya geram. "Kamu pikir kamu siapa? Saya bisa membuat kamu tidak bisa berdagang lagi di sini," bentak Pak Hardi. Bu Surti tersenyum sinis. "Silakan, Pak.
Lakukan saja. Tapi perlu diingat, saya tidak akan sendirian. Saya punya seseorang yang akan membela saya. Kata-kata Bu Surti membuat Pak Hardi tertawa terbahak-bahak. Oh, ya? Siapa? Suamimu? Dia sudah mati, katanya dengan nada mengejek. Anakmu? Dia pasti kabur karena malu punya ibu yang miskin seperti kamu. Tawa Pak Hardi yang merendahkan itu membuat dada Bu Surti terasa sesak. Namun ia tidak kehilangan kendali. Ia tetap tenang. Bapak tidak akan pernah tahu, jawabnya. Tapi saya yakin, Bapak akan menyesal telah mengganggu saya. Pak Hardi menatap Bu Surti dengan bingung. Tawa di bibirnya menghilang. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada keyakinan yang terpancar dari mata Bu Surti yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, ia tidak mau terlihat lemah. Ia menginjak salah satu sayuran Bu Surti dengan sepatu botnya, lalu pergi. Setelah kepergian Pak Hardi, beberapa pedagang lain mendekat. Bu Surti, kenapa ibu berani sekali? Siapa yang ibu maksudkan? Tanya Bu Ida penasaran. Seseorang yang bisa kita percaya, jawab Bu Surti, tersenyum misterius. Ia tidak mau mengungkapkan rahasia itu. Ia hanya ingin memberikan sedikit harapan pada mereka. Perubahan sikap Bu Surti membawa gelombang keberanian di antara para pedagang. Mereka melihat, jika Bu Surti bisa berani, mereka juga bisa. Mereka kembali sibuk dengan pekerjaan mereka. Tetapi kali ini, ada secercah harapan di mata mereka. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka mulai berani menatap mata para pembeli, dan senyum kembali menghiasi wajah mereka. Meskipun Bu Surti terlihat kuat di luar, di dalam hatinya, ia diliputi kekhawatiran. Ia tahu, kata-katanya tadi adalah gertakan kosong. Ia tidak tahu kapan Karina akan pulang. Ia juga tidak tahu apakah Karina benar-benar bisa membantunya. Yang ia tahu, ia harus terus berjuang sampai Karina datang. Ia harus mempertahankan lapak ini, agar ketika anaknya datang, ia bisa menunjukkan bahwa ia adalah seorang ibu yang tangguh, yang tidak mudah menyerah. Bu Surti kembali larut dalam kenangan masa lalu. Ia teringat pada mendiang suaminya, yang selalu mengajarkannya tentang harga diri. Suaminya pernah berkata, harta bisa dicari, tapi harga diri tidak bisa dibeli. Jagalah harga dirimu, Surti. Kata-kata itu selalu menjadi pegangan hidup Bu Surti. Ia juga teringat pada Karina, putri semata wayangnya. Ia membesarkan Karina sendirian, dengan segala keterbatasan. Namun, ia tidak pernah membiarkan Karina merasa kekurangan. Ia selalu mengajarkan Karina untuk menjadi orang yang kuat, mandiri, dan tidak mudah menyerah. Kini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ia juga berjuang untuk kenangan suaminya, dan untuk putrinya. Ia ingin menunjukkan pada Karina, bahwa ibunya adalah wanita yang tangguh. Malam harinya, setelah Bu Surti pulang, ia mencoba menelepon Karina lagi. Namun, tidak ada jawaban. Kekhawatiran kembali muncul. Apakah ia salah? Apakah Karina tidak jadi pulang? Atau apakah terjadi sesuatu padanya? Perasaan takut dan cemas kembali menguasai hatinya, membuat Bu Surti tidak bisa tidur nyenyak. Ia hanya bisa berdoa, berharap putrinya akan datang secepatnya, sebelum semuanya terlambat. Ia tidak tahu bahwa putrinya tidak menjawab telepon bukan karena tidak peduli, melainkan karena sedang dalam perjalanan. Perjalanan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, di bawah langit yang mendung dan gerimis tipis, pasar kembali diliputi ketegangan. Pak Hardi datang lebih awal, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih menakutkan dari biasanya. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh amarah. Ia tidak lagi berjalan santai, melainkan melangkah cepat dan beringas, seolah sedang memburu mangsa. Semua pedagang yang melihatnya langsung merinding. Mereka tahu, ini bukanlah kunjungan biasa. Ini adalah kunjungan yang penuh ancaman. Pak Hardi berhenti di depan lapak Bu Surti. Ia menatap Bu Surti dengan tatapan yang penuh kebencian. Nenek tua, sudah berapa kali saya ingatkan? Saya sudah kehabisan kesabaran,
Gertaknya. Suaranya menggelegar di seluruh pasar. Bu Surti, yang sedang menimbang bawang, mengangkat kepalanya. Ia mencoba terlihat tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ia belum mendengar kabar dari Karina, dan ia tidak tahu harus menunggu sampai kapan. "Apalagi yang Bapak mau?" tanya Bu Surti, suaranya bergetar, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tegar. "Uang. Atau lapak ini akan saya ratakan dengan tanah," bentak Pak Hardi. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu menahan napas. Mereka tahu, ancaman kali ini tidak main-main. Rahmat, si pedagang muda, mencoba maju. "Jangan, Pak. Jangan sakiti Bu Surti." Mata Pak Hardi langsung menyipit. "Diam kamu. Kamu mau saya pukul?" Rahmat mundur perlahan. Takut. Pak Hardi lalu mengalihkan perhatiannya kembali pada Bu Surti. "Kamu pikir saya takut dengan gertakanmu? Siapa yang kamu andalkan? Anakmu yang miskin itu? Atau hantu suamimu?" Ia tertawa sinis. Bu Surti tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengepalkan tangan di bawah meja. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya di hadapan Pak Hardi. Ia merasa putus asa. Mengapa Karina belum juga datang? Pak Hardi yang merasa Bu Surti tidak berdaya, merasa semakin di atas angin. Ia menendang keranjang sayuran Bu Surti dengan kuat, membuat seluruh dagangan Bu Surti berhamburan. Sayuran dan bumbu-bumbu dapur berserakan di tanah yang kotor. "Sudah saya bilang, nenek tua. Saya tidak main-main," teriak Pak Hardi. Ia lalu meraih keranjang sayuran lain, mengangkatnya tinggi-tinggi, siap untuk membantingnya. Semua pedagang yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa terdiam. Bu Surti menutup matanya. Pasrah. Ia tahu, ia tidak bisa menghentikan Pak Hardi. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap keajaiban akan datang. Namun, saat keranjang sayuran itu hampir jatuh ke tanah, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang tegas. "Hentikan!" Suara itu begitu lantang, begitu tegas, dan begitu penuh wibawa. Semua mata tertuju pada sumber suara. Di sana, di tengah-tengah kerumunan, berdiri seorang wanita muda. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih, dan tatapannya tajam. Ia mengenakan celana jeans dan jaket, namun aura yang terpancar dari dirinya begitu kuat. Bu Surti mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Ia mengenal wajah itu. Wajah yang ia rindukan. Wajah yang ia tunggu-tunggu. "Karina." Bisiknya pelan. Air matanya menetes. Karina, anak Bu Surti, berjalan tegap ke arah Pak Hardi. Langkahnya mantap. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ia berhenti tepat di depan Pak Hardi, menatap mata pria itu dengan tatapan yang berani. Pak Hardi menatapnya dengan bingung. Ia tidak tahu siapa wanita ini. "Kamu siapa? Jangan ikut campur," gertaknya. Karina tidak menjawab. Ia hanya menatap Pak Hardi. Tatapannya begitu tajam, begitu dingin, hingga membuat Pak Hardi merasa tidak nyaman. "Siapa kamu?" tanya Pak Hardi lagi. Suaranya sedikit gemetar. "Saya adalah orang yang akan membuat Anda menyesali semua perbuatan Anda," jawab Karina. Suaranya tegas. Pak Hardi tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara begitu pada saya? Saya ini penegak hukum." Karina tersenyum sinis. Ia lalu mengeluarkan sebuah lencana dari jaketnya. Lencana itu berkilauan. Pak Hardi dan para pedagang yang melihat lencana itu terkejut. Lencana itu adalah lencana Tentara Nasional Indonesia, TNI. "Benar," kata Karina. Suaranya penuh wibawa. "Anda memang penegak hukum. Tapi saya juga penegak kebenaran. Dan kebenaran akan selalu mengalahkan ketidakadilan." Pak Hardi terdiam. Wajahnya yang tadinya merah padam, kini berubah pucat. Ia tidak menyangka wanita di depannya adalah seorang prajurit TNI. Ia tidak tahu bahwa perlawanan kecil seorang nenek tua
kini berubah menjadi perlawanan yang jauh lebih besar dan kuat. Dan ia, kini, berada di ambang kehancuran. Suasana di pasar seketika berubah. Dari hiruk-pikuk aktivitas jual-beli, mendadak menjadi hening total. Semua mata tertuju pada Karina, wanita muda yang berdiri tegap di hadapan Pak Hardi. Seragam TNI yang ia kenakan, meski hanya lencananya yang terlihat, memancarkan aura wibawa yang tak bisa disembunyikan. Wajah-wajah para pedagang yang tadinya dipenuhi ketakutan, kini digantikan oleh rasa takjub dan harapan. Lencana TNI, bisik salah satu pedagang. Dia anaknya Bu Surti. Tanya yang lain, tak percaya. Bu Surti, yang masih bersimpuh di depan lapaknya yang berantakan, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah tahu bahwa putrinya, yang selama ini ia kira bekerja di kantor biasa, ternyata adalah seorang prajurit. Hatinya dipenuhi rasa bangga, namun juga khawatir. Ia tahu, berhadapan dengan Pak Hardi bukanlah hal yang mudah. Pak Hardi sendiri terkejut. Wajahnya yang tadinya arogan, kini menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Ia mencoba menguasai diri, memasang kembali seringainya. TNI? Lalu kenapa? Kamu pikir dengan seragammu itu kamu bisa seenaknya di sini? Gertaknya, meskipun suaranya tidak lagi sekuat tadi. Karina tersenyum sinis. Saya tidak seenaknya. Saya hanya menegakkan kebenaran. Jawabnya tegas. Tugas saya bukan hanya membela negara dari musuh di luar sana, tapi juga dari musuh yang menyamar di dalam, seperti Anda. Perkataan Karina membuat Pak Hardi marah. Jaga bicaramu. Kamu tidak punya hak untuk menghakimi saya. Saya punya hak, balas Karina. Ia lalu mendekati lapak Bu Surti, membungkuk dan membantu ibunya memunguti sayuran yang berserakan. Hak sebagai seorang anak yang melihat ibunya ditindas. Dan hak sebagai seorang prajurit yang bersumpah untuk melindungi rakyatnya. Aksi Karina membuat para pedagang terharu. Mereka melihat bagaimana seorang anak berbakti kepada ibunya, dan bagaimana seorang prajurit memegang teguh sumpahnya. Bu Surti menatap Karina, matanya penuh cinta dan kebanggaan. Ia membiarkan putrinya membantunya, dan rasa lelah serta putus asa yang selama ini ia rasakan, seolah lenyap seketika. Pak Hardi, yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan umum, semakin geram. Kamu pikir dengan tindakan heroikmu itu kamu bisa menghentikan saya? Saya ini punya kekuatan, punya jabatan. Kamu hanya seorang prajurit rendahan. Karina berdiri, menatap Pak Hardi dengan tatapan yang menusuk. Jabatan dan kekuatan Anda tidak akan berarti apa-apa jika digunakan untuk menindas rakyat. Anda telah melanggar sumpah Anda sebagai seorang abdi negara. Suasana semakin tegang. Ini bukan lagi sekadar perdebatan. Ini adalah pertarungan. Pertarungan antara kekuasaan dan kebenaran, antara arogansi dan keberanian. Pak Hardi mengepalkan tangannya, siap untuk menyerang. Namun, ia tahu, ia tidak bisa menyerang seorang prajurit TNI di depan umum. Karina, yang melihat amarah di mata Pak Hardi, tidak gentar. Saya punya semua bukti, katanya. Rekaman video, kesaksian para pedagang, dan laporan-laporan pungutan liar yang Anda lakukan. Saya akan melaporkan Anda ke atasan Anda. Dan saya jamin, Anda tidak akan bisa lari. Kata-kata Karina membuat wajah Pak Hardi pucat pasi. Ia tidak menyangka bahwa perlawanan seorang nenek tua bisa berubah menjadi ancaman yang nyata baginya. Ia menelan ludah. Kamu mengada-ada. Gertaknya, mencoba menutupi kegugupannya. Namun, para pedagang lain, yang tadinya takut, kini mulai berani angkat bicara. Benar, Pak. Dia sering minta uang. Lapak saya juga pernah dirusak. Dia sering mengancam kami. Satu persatu, para pedagang mulai bersuara. Suara mereka yang tadinya pelan dan penuh ketakutan, kini berubah menjadi lantang dan penuh keberanian. Mereka menunjuk Pak Hardi, menceritakan semua perlakuan buruk yang selama ini mereka alami. Pak Hardi, yang tadinya merasa di atas angin, kini merasa terpojok.
Ia tidak menyangka bahwa para pedagang yang selama ini ia tindas, kini berani melawannya. Ia merasa malu, marah, dan takut. Karina menatap Pak Hardi dengan tatapan kemenangan. Lihatlah, Pak. Rakyat yang Anda tindas, kini bersatu melawan Anda. Anda tidak akan bisa lari dari keadilan. Pak Hardi tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menatap Karina dan para pedagang yang kini menantangnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa kekuasaannya, yang selama ini ia gunakan untuk menindas, kini berbalik melawan dirinya sendiri. Dan ia tahu, ini adalah awal dari kehancurannya. Perlawanan kecil seorang nenek tua, kini berubah menjadi pergerakan besar. Dan semua itu berkat keberanian seorang putri, yang datang untuk membela ibunya, dan pada akhirnya, membela semua orang yang tertindas. Babak baru dari pertempuran ini baru saja dimulai. Momen hening yang mencekam itu pecah oleh suara Karina. Ia mengambil ponselnya, mengaktifkan pengeras suara, dan memutar sebuah rekaman. Suara Pak Hardi yang penuh ancaman, menuntut uang, dan mengancam para pedagang terdengar jelas di seluruh pasar. Rekaman itu bagai bom yang meledak, menghancurkan sisa-sisa keangkuhan Pak Hardi. Suara ini suara saya, bisik seorang pedagang tua, wajahnya pucat. Saya merekamnya secara diam-diam. Saya hanya ingin punya bukti, jika suatu hari nanti kami berani melapor. Karina mengangguk. Ya, Pak. Saya juga punya rekaman dari beberapa pedagang lain. Dan saya juga punya bukti foto, video, dan laporan-laporan pungutan liar yang Anda lakukan. Pak Hardi terdiam. Matanya menatap Karina dengan penuh amarah. Kamu mata-mata. Gertaknya. Saya hanya seorang prajurit yang ingin menegakkan kebenaran, jawab Karina. Anda telah melanggar sumpah Anda sebagai seorang penegak hukum. Anda telah menyalahgunakan jabatan Anda untuk menindas rakyat kecil. Kata-kata Karina membuat para pedagang lain merasa lebih berani. Mereka mulai mendekat, mengelilingi Pak Hardi, dan menceritakan semua perlakuan buruk yang mereka alami. Dia sering memeras kami. Dia sering merusak dagangan kami jika kami tidak memberinya uang. Dia mengancam kami jika kami berani melapor. Satu persatu, para pedagang mulai bersuara. Suara mereka yang tadinya pelan dan penuh ketakutan, kini berubah menjadi lantang dan penuh keberanian. Mereka menceritakan semua perlakuan buruk yang selama ini mereka alami. Pak Hardi, yang tadinya merasa di atas angin, kini merasa terpojok. Ia tidak menyangka bahwa para pedagang yang selama ini ia tindas, kini berani melawannya. Ia merasa malu, marah, dan takut. Ia mencoba menenangkan dirinya, mencoba mencari jalan keluar. Ini semua fitnah. Mereka semua berbohong, teriak Pak Hardi, mencoba memprovokasi para pedagang. Namun, mereka tidak gentar. Kami tidak berbohong, Pak. Kami punya buktinya, kata seorang pedagang muda, Rahmat, sambil menunjukkan sebuah foto di ponselnya. Foto itu menunjukkan Pak Hardi sedang merusak lapak Bu Surti. Foto itu bagai pukulan telak bagi Pak Hardi. Ia tidak bisa lagi mengelak. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa kekuasaannya, yang selama ini ia gunakan untuk menindas, kini berbalik melawan dirinya sendiri. Karina lalu mengambil ponselnya, menghubungi seseorang. Laporan selesai, Jenderal. Saya sudah mendapatkan semua bukti. Silakan kirimkan tim Anda ke lokasi. Kata-kata Karina membuat Pak Hardi terkejut. Jenderal? Bisiknya. Suaranya gemetar. Ia tidak menyangka bahwa masalah ini akan sampai ke telinga petinggi. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi tiba di pasar. Tim yang datang bukanlah tim biasa, melainkan tim dari Divisi Propam, unit internal yang menangani pelanggaran disiplin dan kode etik polisi. Seorang pria parubaya dengan seragam yang rapi turun dari mobil. Ia adalah Komandan Propam, berpangkat lebih tinggi dari Pak Hardi. Komandan Propam berjalan tegap ke arah kerumunan, menatap Pak Hardi dengan tatapan dingin. Hardi,
Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya. Suaranya penuh wibawa. Pak Hardi menelan ludah. Saya sedang mengamankan pasar, Komandan. Komandan Propam tersenyum sinis. Mengamankan? Atau menindas? Saya sudah mendapatkan semua laporan tentang kamu. Dan saya sudah melihat semua buktinya. Kata-kata Komandan Propam membuat Pak Hardi pasrah. Ia tidak bisa lagi berbohong. Ia hanya bisa menunduk, menerima nasibnya. Komandan Propam lalu menoleh pada Karina. Kamu yang melaporkan ini? Terima kasih, prajurit. Kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Karina mengangguk. Itu tugas saya, Komandan. Komandan Propam lalu memerintahkan timnya untuk menangkap Pak Hardi. Kamu telah mencoreng nama baik kepolisian. Kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu. Pak Hardi ditangkap. Ia tidak melawan. Ia hanya bisa menunduk, malu dan putus asa. Saat ia dibawa pergi, ia menoleh pada Bu Surti. Di matanya, ada sedikit penyesalan, namun sudah terlambat. Setelah Pak Hardi pergi, para pedagang bersorak. Mereka merasa lega, bahagia, dan penuh harapan. Mereka lalu berterima kasih pada Karina. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah membela kami, kata Bu Ida sambil memeluk Karina. Karina tersenyum. Ini bukan hanya berkat saya. Ini berkat keberanian kalian semua. Kalian semua adalah pahlawan yang sesungguhnya. Karina lalu menoleh pada ibunya, Bu Surti. Ibu, maaf aku tidak bilang. Aku tidak ingin membuat ibu khawatir. Bu Surti memeluk putrinya dengan erat. Air matanya menetes. Ibu tidak marah. Nak, ibu. Ibu sangat bangga padamu. Momen haru itu membuat semua orang terharu. Mereka melihat bagaimana seorang ibu dan anak berjuang bersama untuk kebenaran. Dan mereka tahu bahwa perlawanan kecil seorang nenek tua kini telah mengubah segalanya. Penangkapan Pak Hardi di tengah pasar adalah pemandangan yang takkan pernah terlupakan. Pedagang yang tadinya gemetar ketakutan, kini bersorak penuh haru. Mereka saling berpelukan, melepaskan beban yang selama ini menghimpit dada. Pasar yang tadinya muram, kini kembali cerah. Bu Surti menatap kepergian Pak Hardi dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak merasakan kebencian, hanya rasa lega. Akhirnya, keadilan datang. Ia menoleh pada Karina, putrinya yang kini berdiri tegap di sampingnya. Kamu yang menelepon Komandan Propam, bisiknya. Karina tersenyum. Ya, Bu. Saya sudah melaporkan semua perbuatannya sejak saya berada di perjalanan. Dan saya juga mengirimkan semua bukti yang saya dapatkan dari para pedagang. Bu Surti memeluk putrinya dengan erat. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya bisa menangis haru. Ia tidak pernah menyangka perjuangannya yang sendirian kini berbuah manis. Setelah kepergian Pak Hardi, para pedagang berdatangan memberikan ucapan terima kasih pada Karina. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah membela kami, kata Bu Ida sambil memeluk Karina. Karina tersenyum. Ini bukan hanya berkat saya, Bu. Ini berkat keberanian kalian semua. Kalian yang berani melawan, kalian yang berani memberikan kesaksian. Kalian semua adalah pahlawan yang sesungguhnya. Kata-kata Karina membuat para pedagang tersenyum. Mereka merasa bangga pada diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa jika mereka bersatu, mereka bisa menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Komandan Propam, yang masih berada di lokasi, mendekati Bu Surti dan Karina. Saya minta maaf, Bu, atas kelakuan bawahan saya. Kami akan memastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Bu Surti mengangguk. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah datang. Komandan Propam tersenyum. Kami adalah pelayan rakyat. Jika ada yang salah, kami akan memperbaikinya. Dan terima kasih, prajurit, atas laporanmu.
Kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Karina mengangguk, lalu memberikan hormat pada Komandan Propam. Setelah Komandan Propam dan timnya pergi, pasar kembali seperti semula. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa kebersamaan yang kuat di antara para pedagang. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi terpecah belah. Mereka bersatu, membentuk sebuah komunitas yang kuat. Bu Surti menatap lapaknya yang berantakan. Hatinya tidak lagi terasa sakit. Ia tahu, lapaknya bisa ia bersihkan, dagangannya bisa ia beli lagi. Namun, harga dirinya, dan harga diri para pedagang, telah kembali. Dan itu adalah hal yang tak ternilai harganya. Karina membantu ibunya membersihkan lapak. Mereka bekerja sama, saling membantu. Tawa dan canda kembali terdengar di antara mereka. Suasana pasar yang tadinya mencekam, kini berubah menjadi hangat dan penuh cinta. Di tengah kesibukan itu, Bu Surti melihat wajah-wajah para pedagang yang ceria. Ia melihat Bu Ida yang kembali tersenyum, Pak Somad yang kembali bersemangat, dan Rahmat yang kembali berani. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah menginspirasi mereka semua untuk berani. Sore harinya, Bu Surti dan Karina pulang bersama. Mereka berjalan beriringan, tidak banyak bicara, namun hati mereka penuh. Bu Surti tidak tahu kapan Karina akan kembali ke markasnya, tapi ia tahu, momen ini akan ia kenang selamanya. Ia merasa begitu bangga pada putrinya, dan ia merasa begitu beruntung memiliki putri seperti Karina. Keesokan harinya, pasar kembali seperti semula. Namun, kali ini, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi intimidasi. Para pedagang berdagang dengan hati yang ringan, dengan senyum yang tulus. Mereka tahu, mereka kini bisa berdagang dengan aman. Bu Surti menata lapaknya dengan penuh cinta. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Ia harus terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua pedagang yang lain. Ia harus memastikan bahwa keadilan yang telah mereka dapatkan tidak akan pernah hilang. Dan ia tahu, ia tidak akan berjuang sendirian. Ia akan berjuang bersama para pedagang lain, yang kini telah menjadi keluarganya. Ia tahu, mereka akan selalu berdiri di sampingnya. Dan ia tahu, ia akan selalu berdiri di samping mereka. Karena mereka semua adalah pahlawan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah penangkapan Pak Hardi terasa seperti mimpi. Pasar kembali ramai, suara tawar-menawar yang riuh rendah kembali terdengar, dan senyum kembali menghiasi wajah para pedagang. Mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka berdagang dengan hati yang ringan, dengan senyum yang tulus. Di lapak Bu Surti, pembeli kembali datang silih berganti. Dagangannya laris manis. Bu Surti melayani mereka dengan ramah, sesekali menyelipkan canda. Ia tidak lagi merasa lelah. Ia merasa bersemangat, seolah ia baru saja memulai hidupnya kembali. Kehadiran Karina, putrinya, juga membawa kehangatan di antara para pedagang. Mereka sering mendekat, mengobrol, dan bercanda dengannya. Karina, dengan sikapnya yang ramah dan rendah hati, dengan cepat akrab dengan mereka. Ia tidak bertindak seperti seorang pahlawan, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Sore itu, Bu Surti dan Karina sedang membereskan lapak. "Bu, aku harus kembali ke markas besok," kata Karina. Suaranya pelan. Bu Surti menghentikan tangannya yang sedang menata sayuran. Hatinya terasa sakit. Ia tahu, momen ini akan datang. Ia tahu, Karina tidak bisa tinggal selamanya. Tapi ia tidak siap untuk berpisah lagi. "Kamu tidak bisa tinggal lebih lama?" tanya Bu Surti, suaranya bergetar. Karina menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa, Bu. Aku punya tugas." Ia lalu meraih tangan Bu Surti, menggenggamnya erat. "Tapi ibu jangan khawatir. Aku akan sering menelepon. Dan aku akan pulang saat ada libur." Bu Surti tersenyum pahit. "Ibu tahu, Nak. Ibu hanya akan sangat merindukanmu."
Aku juga akan merindukan ibu, kata Karina, matanya berkaca-kaca. Tapi ibu harus janji, ibu akan menjaga diri, dan ibu tidak akan pernah takut lagi. Bu Surti mengangguk. Tentu saja, Nak. Ibu sudah tidak takut lagi. Ibu punya kalian semua. Ia lalu menunjuk para pedagang lain. Kami semua, sekarang sudah menjadi satu keluarga. Karina tersenyum. Ia menoleh ke arah para pedagang lain. Bu Ida, Pak Somad, Rahmat jaga ibu saya. Ya, katanya. Tentu saja, jawab Bu Ida. Bu Surti sudah seperti ibu kami sendiri. Kami akan menjaganya. Malam harinya, Bu Surti dan Karina makan malam bersama di rumah. Bu Surti memasak makanan kesukaan Karina. Mereka tidak banyak bicara, namun kehangatan di antara mereka begitu terasa. Momen ini adalah momen yang paling berharga bagi Bu Surti. Ia tahu, ia harus menikmatinya. Setelah makan malam, mereka duduk di teras. Bintang-bintang bersinar terang di langit. Bu Surti menatap putrinya. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu seorang prajurit? Tanyanya. Karina tersenyum. Aku tidak ingin ibu khawatir. Pekerjaanku memang sedikit berbahaya. Aku tidak mau ibu merasa cemas. Tapi ibu tetap merasa cemas, kata Bu Surti. Ibu selalu berdoa setiap hari agar kamu selamat. Karina memeluk ibunya. Aku tahu, Bu. Dan doa ibu yang selalu melindungiku. Momen itu begitu haru. Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan satu sama lain. Bu Surti tahu, ia adalah ibu yang beruntung. Ia memiliki putri yang berani, kuat, dan peduli. Ia merasa bangga pada putrinya. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Karina pamit. Bu Surti mengantarnya sampai ke depan gerbang. Hati-hati, Nak, bisik Bu Surti, matanya berkaca-kaca. Tentu, Bu, kata Karina. Ia lalu memberikan hormat pada ibunya. Sampai jumpa lagi, Ibu. Aku sayang Ibu. Bu Surti tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan. Saat mobil yang membawa Karina pergi, Bu Surti merasa sedih. Namun, kesedihan itu tidak berlarut-larut. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia punya para pedagang. Ia punya keluarga baru. Dan ia tahu, putrinya akan kembali. Di pasar, para pedagang menyambutnya dengan senyum. Jangan sedih, Bu, kata Bu Ida. Kami semua ada di sini untuk Ibu. Bu Surti tersenyum. Ibu tidak sedih. Ibu bangga. Ibu bangga punya anak seperti Karina. Dan ibu bangga punya keluarga seperti kalian. Mereka semua tertawa. Pasar yang tadinya muram, kini kembali cerah. Dan Bu Surti tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah mendapatkan keadilan, ia telah mendapatkan keluarga, dan ia telah mendapatkan kebahagiaan. Ia tahu, ia akan menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita, tanpa rasa takut. Karena ia tahu, ia tidak sendirian. Setahun telah berlalu sejak badai yang menerpa pasar. Bau tanah basah, aroma bumbu-bumbu dapur, dan riuh rendah suara tawar-menawar kembali menjadi simfoni yang akrab di telinga Bu Surti. Pasar tidak lagi sama. Tidak ada lagi pungutan liar. Tidak ada lagi intimidasi, dan tidak ada lagi rasa takut. Keberanian yang ditunjukkan Bu Surti dan Karina telah menginspirasi semua orang, mengubah pasar dari tempat yang menakutkan menjadi tempat yang aman dan damai. Di pojok timur pasar, lapak Bu Surti semakin ramai. Ia tidak hanya menjual sayuran dan bumbu, tetapi juga kisah. Kisah tentang seorang nenek tua yang berani melawan ketidakadilan, kisah tentang seorang putri yang berbakti, dan kisah tentang sebuah komunitas yang bersatu. Pedagang lain sering berkumpul di lapaknya, mengobrol, dan berbagi cerita. Mereka telah membentuk paguyuban untuk melindungi satu sama lain dari penindasan di masa depan. Bu Surti, dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, terpilih sebagai ketua paguyuban. Ia tidak hanya menjadi pedagang yang dihormati,
tetapi juga menjadi simbol harapan dan keberanian. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, seorang wanita muda dengan seragam TNI datang. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih, dan tatapannya tajam. Ia adalah Karina. Wajahnya berseri-seri saat melihat ibunya. "Ibu," sapanya, sambil memeluk Bu Surti dengan erat. Bu Surti membalas pelukan putrinya. "Karina, ibu tidak menyangka kamu akan datang. Aku punya libur, Bu. Aku ingin pulang dan melihat ibu," kata Karina. Ia lalu melihat sekeliling. Pasar ini terlihat berbeda. "Ya, Nak," jawab Bu Surti. "Pasar ini sudah menjadi rumah. Kami semua sekarang adalah satu keluarga." Karina tersenyum. Ia menatap wajah ibunya yang keriput, namun terlihat begitu damai. Ibu terlihat sangat bahagia. "Tentu saja," kata Bu Surti. "Berkat kamu, Nak. Berkat keberanianmu. Bukan hanya berkat aku, Bu. Berkat keberanian ibu. Ibu yang memulai semua ini," kata Karina. Bu Surti tersenyum. Ia tahu, putrinya benar. Perlawanan kecil yang ia mulai telah mengubah segalanya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, tetapi juga memberikan harapan bagi semua orang. Karina lalu menceritakan tentang karirnya, tentang tugas-tugasnya, dan tentang pengalamannya sebagai seorang prajurit. Bu Surti mendengarkan dengan penuh bangga. Ia tidak pernah menyangka putrinya akan menjadi wanita yang begitu hebat. Mereka lalu makan malam bersama di rumah. Bu Surti memasak makanan kesukaan Karina, dan mereka mengobrol hingga larut malam. Momen ini begitu berharga bagi Bu Surti. Ia tahu, kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah buah dari perjuangannya. Keesokan harinya, Bu Surti dan Karina pergi ke pasar bersama. Karina membantu ibunya menata dagangan, dan mereka melayani pembeli bersama-sama. Para pedagang yang melihat pemandangan itu merasa terharu. Mereka tahu, kisah ini adalah kisah tentang keadilan, tentang keberanian, dan tentang cinta. Sore itu, saat Karina hendak kembali, ia memeluk ibunya dengan erat. "Aku harus pergi, Bu. Tapi aku akan kembali. Aku janji." Bu Surti mengangguk. "Ibu tahu, Nak. Hati-hati di jalan. Ibu sayang kamu." Karina memberikan hormat pada ibunya, lalu pergi. Bu Surti menatap kepergiannya. Hatinya terasa sakit, namun ia tahu, ia akan baik-baik saja. Ia tidak sendirian. Ia punya para pedagang. Ia punya keluarga baru. Dan ia tahu, putrinya akan kembali. Bu Surti kembali ke lapaknya. Ia menata sayuran dengan penuh cinta. Senyumnya tidak pernah luntur. Ia tahu, ia telah melewati badai, dan kini, ia telah menemukan kebahagiaan. Dan ia tahu, kisah ini akan menjadi legenda, menjadi bukti bahwa keberanian sekecil apapun dapat mengubah segalanya.